Kasus tipikor Bank 9 KCP Mersam masih bergulir. Pada Rabu 26 Juni 2024, terdakwa atas nama Muhammad Royan disidangkan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari Disnaker. Gelaran sidang lanjutan kasus tipikor yang menyeret seorang anak magang di KCP Bank 9 Jambi Mersam digelar pada Rabu 26 Juni 2024 di Pengadilan Negeri dan Tipikor Jambi. Dalam sidang kali ini, pihak kuasa hukum Royan menghadirkan seorang ahli ketenagakerjaan dari Disnaker Provinsi Jambi, yakni Cikmas Hadi Salasa, selaku ASN pengawas ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Jambi. Saat diwawancarai, kuasa hukum Royan, Ibnu Khaldun mengatakan kliennya berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan perjanjian kerjasama magang tertulis tidak bisa disalahkan. Karena statusnya sebagai anak magang tidak memiliki wewenang seperti halnya pejabat kantor, karena berdasarkan peraturan anak magang hanya belajar. Menurutnya juga berdasarkan dokumen resmi hasil audit internal dari Bank 9 Jambi yang diperolehnya, terdapat temuan yang menyatakan ada 3 pejabat penting yang tidak mengikuti prosedur. Sehingga menurut Ibnu, hal ini disinyalir jadi akar masalah dan ia mempertanyakan mengapa kliennya yang berstatus magang justru jadi terdakwa. Terpisah, jaksa penuntut umum Samuel mengungkapkan berjalannya sidang hari ini lancar dan kondusif. Pihaknya mengharapkan kondisi ini terus terjaga hingga sidang ini sampai final. Terkait dengan beberapa sidang lanjutan, ia mengatakan sepenuhnya itu adalah hak hakim. Halim Andrian, JEK TV melaporkan. Jadi tadi sama-sama kita dengar bahwa kami menghadirkan ahli ketenagakerjaan, di mana ahli telah menjelaskan tentang proses pemagangan sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan, baik itu dari sisi Permen Naker nomor 6 tahun 2020. Jadi jelas bahwa proses pemagangan itu adalah proses latihan untuk memperoleh kompetensi dulu. Dan secara aturan itu proses pemagangan tidak sama dengan proses bekerja. Artinya status magang itu adalah status mencari ilmu. Gitu. Sementara kalau bekerja dia memang dituntut suatu prestasi. Ada perjanjian kerja. Artinya perjanjian magang dengan perjanjian kerja itu beda. Nah, jelas kalau terjadi beda, tanggung jawab pun tidak sama, terjadi perbedaan. Artinya sesuai dengan ketentuan ahli yang disampaikan tadi, Pak kemudian disebutkan bahwa pembimbing orang magang itu harus diawasin dan memperoleh bimbingan. Artinya segala sesuatu tindak lanjut dari apa yang dilakukan oleh pemagangan itu diawasin dan dilakukan pembimbingan. Nah, ketika terjadi kesalahan, apakah bisa diminta pertanyakan? Ini kan masih dalam tahap belajar. Contoh, misal ketika ini terjadi salah potong, kan kerjaan itu tanpa diawasin, tanpa ada pembimbingan, dia tidak bisa bersalah karena pembimbingnya tidak ada menginstruksikan begini gitu. Jadi kembali kita pada aturan bahwa seorang pemagang ini wajib dilakukan pembimbingan dalam proses pembelajaran. Jadi bukan bekerja, konteksnya bukan bekerja. Kalau boleh tahu itu untuk peraturan yang mengatur itu, kalau boleh tahu? Itu dia pemagangan khususnya diatur di Permen Naker nomor 6 tahun 2020. Nah, di situ mengatur tentang hak dan kewajiban dari pemagang. Ya, artinya haknya tadi mendapat bimbingan, mendapat sarana dan prasarana untuk pelatihan, ya kan? Kemudian mendapatkan uang saku, ya kan? Nah, kewajiban dari pihak perusahaan penyelenggara pemagangan itu adalah menyediakan sarana prasarana untuk pembimbingan. Terpisah, jaksa penuntut umum Samuel mengungkapkan berjalannya sidang hari ini lancar dan kondusif. Pihaknya mengharapkan kondisi ini terus terjaga hingga sidang ini sampai final. Terkait dengan beberapa sidang lanjutan, ia mengatakan sepenuhnya itu adalah hak hakim. Hari ini Jadi sidang hari ini tadi habis pemeriksaan
ahli dan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa, di mana telah diperiksa tadi ahli atas nama Dimas yang dalam kapasitas untuk menjelaskan terkait dengan ketenaga kerjaan. Terus untuk hasilnya sampai sekarang ini masih kita kumpulkan untuk nanti kami ajukan di putusan kami. Untuk jalannya persidangan hari ini jalan lancar, aman, tertib, tidak ada kendala dari manapun. Harapan kami juga ke depan sampai sidang ini berakhir dapat tetap terjaga kondisivitas ini. Itu tergantung dari kebijakan majelis hakim ya. Nanti akan berlangsung berapa kali lagi. Pastinya sudah dalam tenggat waktu yang sementara. Halim Andrian, JEK TV melaporkan.